Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang fungsi kuadrat ya, masih dalam fungsi kuadrat. Namun dalam kali ini saya mencoba untuk menjelaskan cara membuat sketsa. Ya, sketsa grafik parabola. Ya, karena sketsa grafik fungsi kuadrat itu merupakan parabola. Nah, sketsa grafik parabola itu dipengaruhi oleh koefisien-koefisien dari fungsi kuadrat itu, gitu ya. Ya, fungsi kuadrat ini mempunyai grafik parabola yang terbuka ke bawah atau terbuka ke bawah atau ke atas ini juga dipengaruhi oleh koefisien dari fungsi kuadrat tersebut ya. Jadi koefisien A, B, C ya, nanti ya kita jelaskan lebih lanjut ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Di sini bentuk umumnya yang seperti ini ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan catatan ya, a-nya tidak boleh 0 ya. Sini koefisien x kuadratnya a, sini ada b, sini ada c, konstanta a, b, c-nya. Jika suatu fungsi kuadrat ditetapkan sama dengan 0, maka hasilnya merupakan persamaan kuadrat. Ya. Jadi ada fungsi kuadrat tapi ditetapkan sama dengan 0. Berarti di sini nanti jadi persamaan kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y ya. Sumbu simetri. Ya, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dalam suatu fungsi kuadrat juga terdapat istilah diskriminan. Ya, diskriminan ini juga berpengaruh nih, berpengaruh dalam grafik parabola, gitu ya. D ini rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC. Ya. Ini ya. A, B, C, dan D. Nah ini A, B, C, dan B kuadrat min 4 AC ini dalam suatu fungsi kuadrat mempunyai peran masing-masing ya, untuk menganalisa atau mensketsa grafik. Jadi kita dalam mensketsa grafik ini kita hanya perlu tahu aja A-nya, B, C, dan D-nya ini. Kita sudah bisa mensketsa. Bahkan mungkin ABC-nya aja kita sudah bisa menjawab nih soal gitu kan. Atau A sama D-nya aja barangkali bisa gitu ya. Nanti kita lihat ya. Kita bahas satu persatu peran A dan B ya. Peran A dan B. Kalau A-nya lebih dari 0, kurva parabola akan terbuka ke atas gitu ya. Jadi kita kalau untuk menentukan parabola terbuka ke atas atau ke bawah itu ya lihat dari A aja. Ya, pasti ini udah A lebih dari 0 kurvanya terbuka ke atas. Sebaliknya kalau A-nya kurang dari 0 ya kurva parabola ini akan terbuka ke bawah gitu ya. Kalau A-nya sama dengan 0 tidak boleh atau dilarang ya, karena jadi fungsi linear nantinya, fungsi kuadratnya nggak ada lagi, hilang gitu ya. Makanya di sini cukup 2, A lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah yang kedua adalah ini peran B sebenarnya ya, tapi B ini berhubungan dengan A, tergantung A-nya. A dan B ini bertanda sama. Kalau A dan B bertanda sama artinya apa? Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Puncak parabola ini ada di sebelah kiri sumbu Y. Ya, seperti ini. Ya, puncak parabola ini kan di sini nih. Ini ada sebelah kiri sumbu Y. Sumbu Y dia ada sebelah kirinya sumbu Y ini. Puncaknya di sini. Atau boleh grafiknya seperti ini. Kalau grafiknya yang seperti ini, ya, ini kan A-nya kurang dari 0 nih. Ya. Berarti B-nya kurang dari 0 juga. Ya, karena
letak puncaknya itu ada sebelah kiri sumbu Y. Nah, sebaliknya nanti kalau kurvanya seperti ini gitu ya, terbukanya ke atas dan puncaknya di sebelah kiri sumbu Y, berarti A-nya lebih dari 0, B-nya pasti lebih dari 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, jika A dan B berbeda atau berlawanan tanda. Lawan tanda itu apa sih? Kalau A-nya positif, B-nya negatif, atau sebaliknya gitu. Ya, sebaliknya itu maksudnya A-nya yang negatif, B-nya yang positif. Ini puncak parabola ini akan berada di sebelah kanan sumbu ini. Nah, ini seperti ini. Bisa juga terbalik begini. Nah, kalau yang ini kan A-nya udah positif ya. Berarti kita bisa pastikan ini pasti B-nya negatif gitu kan. Itu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Ini baru A dan B ya. Nanti kan dalam soal kan C-nya mungkin perlu atau D-nya bahkan perlu gitu. Kemudian selanjutnya ini kalau B-nya sama dengan 0, B-nya boleh ya, sama dengan 0. Hanya A yang tidak boleh. Sumbu simetri kurva ini adalah sumbu Y, gitu. Atau X sama dengan 0. Jadi sumbu simetri itu adalah sumbu simetri ya, yang membagi dua parabola sama besar gitu ya. Simetri kan. Ya. Nah, ini grafiknya seperti ini gitu ya. Bisa terbalik boleh. Penting B-nya ini udah pasti dia 0. Nggak ada B-nya nilai B. Jadi mungkin X kuadrat min 2 atau min 1 gitu. Grafiknya pasti di sini begini. Oke, ini peran A dan B. Selanjutnya ini peran C dan D. D besar ya, diskriminannya. Jika C lebih dari 0, ini kurva akan memotong sumbu Y positif. Jadi kurvanya ini memotong sumbu Y positif. Nah, seperti ini nih. Ya, sumbu Y positif. Ya. Boleh seperti ini, boleh. Gitu ya. Terbukanya ke bawah. Gitu boleh. Nanti ya tergantung, berarti yang berubah bukan C-nya. C-nya tetap positif ya. Tapi nanti kalau terbukanya ke atas ya berarti A-nya yang positif juga. Gitu. B-nya negatif karena berada di sebelah kanan kan gini ya. Kalau yang ini berarti C-nya lebih dari 0, B-nya ini puncaknya, nah A-nya dulu berarti kita cari. A-nya kurang dari 0, nah B-nya ini pasti positif. Nah A-nya negatif. Dia tandanya harus berbeda kalau letaknya puncaknya ini sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian C kurang dari 0 berarti kurva akan memotong sumbu Y negatif. Nah, ini grafiknya di sini. Nah, kalau grafik seperti ini, berarti C-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0 gitu. Ini kan terbukanya ke atas. Nah, puncaknya ada sebelah kanan sumbu Y. Berarti B-nya kurang dari 0. Karena apa? A-nya sudah lebih dari 0. Bagaimana kalau sekarang C-nya yang sama dengan 0? Ya, berarti kurva melalui titik pusat koordinat 0,0. Nah, ini seperti ini. Contoh aja ya, contoh. Salah satu contoh C 0. Ini peran C ya. C lebih dari, kurang dari, sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang bagaimana perannya D gitu ya. D lebih dari 0 itu kan mengakibatkan akar-akarnya itu real gitu ya. Akar-akarnya suatu bilangan yang real. Kurva memotong sumbu X di dua titik ya. Ada dua titik. Titik potong dengan sumbu X-nya itu ada dua. Gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau udah begini, ya kita tentukan D-nya pasti lebih dari 0. Ya, bagaimana dengan C? C-nya kurang dari 0. Ya, bagaimana dengan A? A-nya lebih dari 0. B-nya karena A lebih dari 0, B-nya pasti negatif ya. Karena dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Itu ya.
Kalau D-nya sama dengan 0, ya ini mempunyai akar kembar. Ya. Dia mempunyai akar kembar. Akar kembar atau hanya satu. Ya, ini di soal ini kadang-kadang disebutkan akar kembar. Atau juga hanya satu. Gitu. Akar kembar itu maksudnya seperti ini. Misalkan X1-nya itu 3, X2-nya itu 3 juga gitu. Yang satu 3, yang satu 3, ya kembar kan. Ya 3 sama 3 itu bisa dikatakan dia cuma hanya satu akar gitu ya. Jangan bingung ya nanti kalau mengerjakan soal bingung nih akar kembar itu apa sih maksudnya. Ya, akarnya itu hanya satu maksudnya. Kurva menyinggung sumbu X ya. Akibat dari akar kembar ini atau hanya satu mempunyai satu akar, dia kurvanya pasti menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X ini juga bisa kadang-kadang soal ini bisa mengatakan lain gitu. Bukan menyinggung sumbu X, tapi memotong sumbu X di satu titik gitu. Memotong sumbu X di satu titik gitu. Artinya menyinggung maksudnya gitu ya. Nah, gitu ya. Jangan bingung ya, bahasa-bahasa soal itu harus kita mengerti juga. Nah ini, dia titik puncak ini tepat ada di sumbu X gitu. Ini artinya menyinggung ya. Nah ini titik puncaknya ada di sumbu X gitu ya. Bisa bentuknya seperti ini. Boleh. Gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah D kurang dari 0. D-nya negatif. D negatif ini akar-akarnya tidak real. Jadi akar-akarnya itu tidak real. Tidak real itu apa sih? Tidak real ya berarti imajiner ya maksudnya ya. Tidak real. Nah ini kurvanya ini tidak memotong sumbu X. Ya, kurva ini tidak akan memotong sumbu X kalau D-nya kurang dari 0. Itu ya, tidak memotong sumbu X artinya apa? Kurva seluruhnya itu berada di atas sumbu X atau seluruhnya berada di bawah sumbu X gitu ya. Yaitu nanti tergantung nilai A-nya dari fungsi kuadratnya. Ini ya. Ya, ini sumbu X-nya nih. Ini sumbu X, dia seluruhnya itu berada di atas sumbu X. Ya. Bisa juga dia di bawah seluruhnya gitu. Ini sumbu X, ya misalkan ini seluruhnya dia di sini gitu. Itu. Seluruhnya berada di atas atau di bawah sumbu X gitu. Ya, sampai di sini dulu dari saya. Peran ini cara mensketsa grafik fungsi kuadrat ya atau menganalisa grafiknya seperti apa sih gitu. Kita lihat dari peran koefisien fungsi kuadrat, peran A, B, C, dan kemudian adalah perannya diskriminan gitu ya. B kuadrat min 4AC. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.